Kementerian Kesehatan mencatat kasus campak di Indonesia pada 2022 mencapai angka 3.341 yang tersebar dalam 223 kabupaten di 31 provinsi. Lonjakan kasus campak ini 32 kali lebih tinggi dibandingkan kasus campak pada tahun sebelumnya. Bahkan sebanyak 55 daerah di 34 kabupaten kota mengumumkan penyebaran kasus campak sebagai kejadian luar biasa. Dalam konferensi pers Jumat lalu, Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes RI, Prima Yosepin menyebut kenaikan kasus terjadi karena target imunisasi tidak tercapai. Kalau kita bandingkan yang tadi saya sampaikan naik 32 kali lipat, ya seperti ini gambarannya. Jadi tahun 2021 itu adalah yang gambar garisnya biru, ya. Kemudian keadaan 2022 adalah yang garisnya orange ini. Jadi jumlahnya memang naik sangat tajam di periode-periode waktu tertentu gitu ya. Ini yang harus kita waspadai. Kenapa di tahun 2021 tidak naik cukup banyak? Karena memang kita di tahun 2018, 2019 itu cukup bagus gitu ya untuk imunisasinya. Bahkan 2019 itu kita cukup tinggi untuk cakupan imunisasi rutin kita. Sehingga memang di 2021 dia masih cukup kuat. Ya, pandemi COVID-19 membuat capaian vaksinasi campak sangat rendah pada tahun 2022. Kemenkes menyebut capaian bulan imunisasi anak nasional pada 2022 hanya sebesar 72,5%. Bahkan capaian vaksinasi di luar Pulau Jawa dan Bali hanya 60,13%. Sementara berdasar data kasus campak yang dikonfirmasi laboratorium selama 2022, sebagian besar kasus atau 58% tidak pernah diimunisasi. Hanya terdapat 7% kasus yang sudah mendapat 2 dosis atau lebih imunisasi campak rubella. Terdapat 5% kasus mendapat 1 dosis imunisasi campak rubella, sedangkan 30% kasus tidak diketahui status imunisasinya. Adapun imunisasi campak rutin harus diberikan kepada anak sebanyak 3 kali. Pertama saat masih bayi, kedua diberikan sebelum 2 tahun atau saat 18 bulan, dan ketiga diberikan saat memasuki kelas 1 sekolah dasar. Tim Liputan, Jakarta. Ya pemirsa, pada 2022 ada angka kasus campak ini yang mencapai 3.341 dan tersebar dalam 223 kabupaten di 31 provinsi. Apa yang kemudian menyebabkan lompatan angka kasus campak ini begitu signifikan di 2022, bahkan masuk ke 2023 ada sejumlah wilayah yang menyatakan KLB begitu. Untuk membahasnya, pemirsa, kami telah terhubung secara virtual dengan Kabid Komunikasi dari Kementerian Kesehatan, ada Bu Siti Nadia, dan juga Ketua IAKMI, Pak Hermawan Saputra. Selamat sore Pak Hermawan, Bu Siti Nadia, sehat? Selamat sore Mas Agung, selamat sore Bu Nadia, sehat selalu. Selamat sore Mas Agung, selamat sore Pak Hermawan. Ya, terima kasih Bu Nadia. Pak Hermawan sudah bersedia bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Saya mau ke Bu Nadia dulu. Langsung saja Bu Nadia, kalau kita tahu kan memang bahwa campak ini begitu ya, sempat dikabarkan bahwa angka kasusnya begitu tinggi gara-gara minimnya tidak tercapainya begitu imunisasi anak di periode tertentu begitu. Kenapa kemudian campak ini angkanya begitu tinggi di 12 provinsi, padahal campak ini masuk dalam imunisasi dasar begitu? Iya, jadi memang kita tahu ya bahwa sebenarnya di 2021 angka kasus campak itu memang ada, tapi tidak setinggi seperti di 2022 ini. Nah, ini tentunya dikarenakan sebagian anak-anak memang kalau kita lihat masih memiliki kekebalan atau imunitas ya secara komunal tentunya. Karena banyak anak yang memang sudah harusnya mendapatkan vaksinasi campak selama pandemi mulai dari 2020, 2021 dan 2022 ini tidak mendapatkan dikarenakan ketakutan orang tua untuk membawa anaknya datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini juga yang menjadi tantangan. Kalau kemarin di 2018, 2019 itu cakupan vaksinasi campak kita itu bisa mencapai 90%. Nah, tetapi sejak 2019, 2020, 2021 bahkan 2022 kita tahu pada saat pandemi Posyandu juga tidak bisa aktif, masyarakat datang ke puskesmas juga sedikit takut ya, kemudian apalagi kalau harus disuntik anaknya kalau mendapatkan vaksinasi. Walaupun sebenarnya kita di 2022 sudah melakukan bulan imunisasi anak sekolah atau bulan imunisasi anak nasional, tetap upaya untuk mengejar campak ini maksimum hanya bisa terkejar sampai dengan 72%. Jadi inilah mengapa kemudian terjadi kasus
bahkan kejadian luar biasa di berbagai daerah. Dan kita tahu campak ini adalah suatu penyakit yang menular melalui saluran pernafasan. Jadi memang cepat sekali kalau ada satu kasus. Artinya tingkat penyebarannya begitu cepat begitu karena menular melalui pernapasan. Saya coba konfirmasi ke Pak Hermawan kalau begitu. Pak Hermawan, campak ini kan kita tahu memang menjadi penting bagi masyarakat di iklim tropis begitu. Seperti tadi diungkapkan oleh Bu Nadia juga penularannya begitu mudah, begitu cepat melalui pernapasan. Tetapi bisa dijelaskan Pak Hermawan barangkali lebih detail mengenai karakteristik, bagaimana karakteristik dari penyakit ini? Ya, jadi seperti yang disampaikan Bu Nadia ya, penyakit ini sangat samar sekali saat pandemi COVID karena cara transmisi dan juga gejala awalnya itu mirip dengan COVID. Jadi menular melalui droplet, pernapasan, dan cara juga pencegahannya juga mirip dengan COVID. Perilaku hidup bersih dan sehat itu yang sangat menentukan. Buat anak-anak yang memang sangat rentan, campak ini seperti yang disampaikan cepat menular ya. Jadi bahkan pada fasilitas-fasilitas seperti meja, kursi, dinding selama pandemi COVID, memang ini juga bisa samar. Apakah ini penularan COVID disertai campak atau penyakit seperti apa gitu. Jadi banyak penyakit yang menular seperti campak ini yang samar dan gejalanya khas. Awalnya adalah demam, kemudian juga ada muncul semacam nyeri, tetapi juga yang khas adalah ruam ya, ruam-ruam pada kulit ini yang memang khas untuk campak. Nah, yang menjadi menarik itu Mas Agung sebenarnya terjadinya KLB campak ini juga menjadi alarm atau alert peringatan buat kita semua bahwa cakupan imunisasi lengkap pada anak itu berpotensi memang tidak mencapai target dan pada akhirnya menjadi PR besar buat pelayanan kesehatan kita. Karena tidak hanya berkaitan dengan campak kan, ada yang terkait dengan vaksinasi polio, kemudian juga BCG, kemudian juga vaksinasi campak ini, dan vaksinasi-vaksinasi pada usia anak-anak terutama balita. Nah, ini sangat menentukan capaian. Jadi yang harus diwaspadai ini bukan hanya campak. Nah, khusus campak, karena adanya resiko imunitas yang lemah, kurangnya vitamin A, itu juga akan memperbesar resiko pada anak-anak. Dan pola hidup tentu saja ya, selama pandemi COVID seharusnya itu sudah mampu kita edukasi dengan baik, dengan cara PHBS, terbiasa mencuci tangan, menggunakan masker. Kelihatannya selama 2020, 2021, dan 2022, satu-satunya yang menyebabkan argumen ya, melonjaknya kasus campak ini bahkan sampai di 12 provinsi yang menjadi KLB, itu karena cakupan imunisasi yang rendah atau vaksinasi. Nah, dengan argumen vaksinasi yang rendah ini, maka PR besar kita adalah melihat tidak hanya berkaitan dengan campak, karena vaksinasi dasar lengkap pada anak, itu juga berkaitan dengan beberapa penyakit yang lain yang sudah kami sampaikan di depan tadi. Nah, ini adalah bentuk kewaspadaan kita yang harus kita evaluasi ya. Program-program mendasar sampai ke lini promosi dan edukasi di tengah masyarakat itu harus ditajamkan oleh pemerintah termasuk juga stakeholders lainnya nih, Mas Agung. Oke, tetapi Anda melihat saat ini bagaimana kondisinya? Sudah cukup tajamkah Pak Hermawan upaya yang dilakukan oleh pemerintah begitu untuk kemudian menggenjot vaksinasi ini? Nah, ini kan memang ada pada beban berganda nih yang tengah kita hadapi. COVID juga belum sepenuhnya selesai. Sekarang vaksinasi COVID juga sedang digencarkan kembali, terutama untuk booster kedua, vaksinasi keempat. Nah, ini sedang digalakkan, tetapi sekali lagi kita tidak boleh lengah, kita juga tidak boleh lupa bahwa ada penyakit-penyakit yang paling mendasar yang harus kita cegah juga melalui vaksinasi, seperti polio dan juga TB, dan pada anak itu adalah waktu terbaik di saat balita ini untuk memenuhinya. Nah, termasuk campak ini adalah bagian dari imunisasi MS ya, measles dan rubella yang juga diwajibkan untuk anak-anak. Nah, maka itu kalau kita lihat ketajaman vaksinasi dan capaiannya, tentu saja 12 ya patut diduga di 12 daerah yang KLB ini capaian vaksinasi lain juga rendah. Jadi patut diduga, oleh karena itu patut diduga, dan ini menyangkut lebih dari 300 kalau nggak salah ya daerah yang sebenarnya ada kasus, tapi yang KLB
Nah itu sekitar 55 kabupaten kota ya, Nadia ya. Nah itu juga harus dicek tidak hanya untuk campaknya, tetapi untuk vaksinasi yang lain juga, sehingga mengantisipasi adanya gangguan kesehatan secara massal yang berpotensi KLB ini harus jauh hari. Dan sekarang awal 2023, rasanya tahun 2023 menjadi tahun evaluasi seluruh program vaksinasi. Kita sedang sibuk dengan kampanye COVID untuk booster kedua, tetapi jangan lupa kasus-kasus atau penyakit yang sudah terbiasa seperti ini juga harus diantisipasi secara detail. Pak Teguh. Baik, Anda mendengarai bisa saja ada kemungkinan lokasi-lokasi lain pun kemudian angkanya bisa bertambah dan menyatakan KLB begitu. Sejauh ini kami coba tampung, kami coba lihat bagaimana Litbang kami merangkum data di lokasi mana saja, kita sajikan lewat grafis berikut ini. Nah, kalau kita lihat di layar ini, sebarannya ada di Sumatera, begitu, kemudian di Jawa Barat, Banten, Jateng, Jatim, begitu, kemudian di Kalimantan Utara juga terdapat temuan, di Nusa Tenggara Timur dan di Papua. Dan Jumat lalu jika tidak salah begitu ya, Kemenkes juga sempat melakukan konferensi pers terkait temuan campak ini, di mana Bu Nadia kalau dari data yang kemarin kita tampung itu ada lebih dari 3.000 kasus. Sekarang barangkali ada update data dari temuan Bu Nadia, betulkah kemudian apa yang ditengarai oleh Pak Hermawan kemungkinan ada lokasi-lokasi lain yang juga ada peningkatan jumlah kasus terjadi? Datanya seperti apa sekarang Bu Nadia per hari ini? Ya, kalau kemarin 3.341 kasus itu adalah temuan data di tahun 2022. Kalau tadi kita lihat ya bahwa sebenarnya puncaknya kasus campak yang dilaporkan itu kurang lebih kalau kita lihat sekitar bulan September Oktober. Kemudian dia melandai sudah di dalam 2 bulan terakhir ini. Walaupun di tahun 2023 ini ada 223 kasus suspek campak ya yang masih sedang kita lakukan pemeriksaan laboratoriumnya yang dilaporkan di 9 provinsi. Tetapi untuk memastikan apakah itu betul campak atau tidak, kita harus menunggu lebih lanjut. Karena kita tahu di tahun 2022 itu Mas Agung dari 15.392 kasus suspek campak itu yang kita akhirnya kita dapatkan betul-betul yang kasusnya campak itu 3.341. Sampai saat ini memang terjadi perubahan ya, daerah-daerah atau kabupaten kota yang melaporkan. Kalau yang kemarin sempat melaporkan, kemudian dengan mencoba mengejar cakupan campak ya, akhirnya memang di tahun 2023 ini belum melaporkan kembali adanya kasus campak baru. Jadi memang untuk daerah bisa berubah, tetapi saya sangat sepakat apa yang disampaikan dengan Pak Hermawan tadi ya, bahwa ini bukan permasalahan campak saja Mas Agung, karena campak dan rubella itu adalah termasuk di dalam imunisasi dasar lengkap yang wajib sebenarnya diterima oleh anak-anak di bawah usia 1 tahun. Kita tahu ada setidaknya 9 jenis ya, termasuk BCG, DPT, difteri, polio, tetanus, kemudian hepatitis ya, kemudian campak dan rubella yang memang harus diterima anak-anak di masa sebelum dia berulang tahun 1 tahun. Ada yang 1 kali, ada yang 3 kali seperti itu. Nah, kalau kemudian campaknya saja mungkin hanya 72% dari target 95%, berarti memang ada kemungkinan bahwa termasuk cakupan misalnya BCG, DPT, polio, hepatitis, HIV itu hemophilus influenza itu juga tidak mencapai sesuai target. Makanya kemarin kita melakukan bulan imunisasi anak sekolah, tapi ya tetap saja ya, dan bulan imunisasi anak nasional, tapi tetap saja target yang kita harapkan itu tidak tercapai. Oke, sebagian juga mungkin bingung. Saya mau coba konfirmasi ke Pak Hermawan. Pak Hermawan, ada alasan ilmiah apa sebetulnya kenapa vaksin tertentu begitu harus diberikan pada rentan waktu tertentu juga? Seperti tadi ada yang sebaiknya sebelum dia berulang tahun 1 tahun sudah harus diberikan begitu. Mengapa ada pembeda treatment untuk masing-masing vaksin ini? Khususnya campak ya, Pak Hermawan. Karena memang untuk penyakit-penyakit menular itu tubuh kita itu akan melawan sesuatu yang sudah diuji coba dilawan oleh antibodi tubuh kita. Jadi kalau kita terlambat memberikan vaksinasi, artinya tubuh anak terlambat mengenal virus tertentu,
Nah itu bisa menyebabkan nanti pada suatu waktu dia diserang betul-betul, malah dia bisa bergejala sedang bahkan berat, bahkan fatal sekali. Campak ini berakibat, sebagian bisa berakibat fatal pada anak-anak karena penyakit infeksi paru. Kalau anak-anak itu disertai dengan kelainan bawaan atau risiko tertentu, maka itu bisa fatal juga. Maka untuk mencegah kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, maka sebelum terpapar virus aslinya atau terpapar penyakit campak ini misalnya, anak-anak itu sejak dini itu harus dikenalkan tubuhnya dengan adanya materi genetik dari virus campak ini atau rubella, yang memang kalau nanti dia sudah bisa tumbuh antibodinya, perlawanan, pada saat dia terpapar betulan, maka dia sudah memiliki kekebalan, sifatnya kekebalan buatan. Dan ini yang paling sering ya kita lakukan, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nadia, ada beberapa penyakit yang memang mendapatkan dasar lengkap, termasuk yang kita pernah bahas juga di berita 1 adalah polio. Nah, ya, jadi untuk vaksinasi polio itu bahkan kampanyenya sangat masif dulu ya, dengan adanya Pekan PIN ya, atau Pekan Imunisasi Nasional, dan pencegahan polio itu sangat penting sekali, karena kalau polio tidak diatasi, sekali virus polio menyerang, itu sangat fatal, mulai dari kecacatan permanen sampai juga menyebabkan kematian. Baik, Pak Hermawan. Pak Hermawan, tetapi kalau seperti kita tahu sekarang kan capaian vaksinasi begitu rendah begitu di tahun kemarin gara-gara pandemi COVID-19. Nah, untuk mereka yang kemudian terlambat melakukan imunisasi atau vaksinasi tidak sesuai jadwal yang memang disarankan, begitu bagaimana? Mungkinkah menyusul vaksinasi begitu? Ya, ini kan ada dua sisi ya, ada dua sudut. Pertama adalah pemahaman dari orang tua ya, atau keluarga tentang pentingnya imunisasi. Maka pendampingan sejak orang tua hamil melalui edukasi dan juga promosi kesehatan, mulai dari hamil itulah diedukasi, nanti bahkan setelah melahirkan, maka anak-anak itu dengan sendirinya juga terangkai dan wajib mendapatkan vaksinasi. Jadi berkaitan dengan jadwal-jadwal yang sudah ditentukan, itu adalah waktu yang terbaik yang menjadi asesmen dari proses lahirnya suatu antibodi yang bisa didapatkan oleh tubuh anak-anak. Jadi sebenarnya setiap orang itu memiliki rentang waktu yang terbaik agar muncul perlawanan dalam bentuk antibodi secara optimal untuk kategori virus tertentu. Karena setiap virus itu memiliki daya yang berbeda ketika di-counter dengan antibodi di dalam tubuh. Kita pernah membahas masalah vaksinasi COVID. Vaksinasi COVID itu termasuk yang terlambat dilakukan untuk anak-anak ya, terutama di bawah 6 tahun. Itu karena ada pertimbangan mulai dari jenis vaksin, material, sampai KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi yang harus diantisipasi karena dari genetik virusnya dan metodenya yang berbeda-beda. Nah itu sebab untuk anak-anak, kembali pada vaksin campak, sebenarnya cara pencegahannya sangat mudah, karena pada usia di bawah 1 tahun dengan cara vaksinasi campak itu sebenarnya sangat minim sekali KIPI-nya, beda dengan kalau kita COVID yang cukup variatif ya, walaupun sampai bergejala sedang. Jadi oleh karena itu memang kalau kita bahas terutama dari IDAI ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia, melalui juga ITAGI, komisi yang khusus menangani vaksinasi dan imunisasi ini, betul-betul mempertimbangkan timing itu. Nah itulah yang harus kita jadikan acuan sampai kepada lini pelayanan yang terdepan dengan masyarakat, Mas Agung. Baik, saya kembali ke Bu Nadia. Bu Nadia, tapi sebetulnya selain karena ada COVID-19 kemarin begitu, dari Kemenkes sendiri ada kendala nggak sih Bu Nadia untuk pemberian vaksin campak kepada anak? Mungkin resistensi atau penolakan atau kekhawatiran orang tua begitu ketika kemudian diberikan vaksin? Iya, tentunya sejak kita melakukan imunisasi dasar rutin ya, Mas Agung ya, memang kita tahu bahwa yang namanya penolakan dari masyarakat itu masih tinggi, terutama di beberapa daerah ya, kalau kita lihat seperti di Aceh, Sumatera Barat, sebagian Madura, itu juga memang kalau kita lihat ataupun di daerah Papua itu memang cakupan vaksinasinya cenderung tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Nah, ini tentunya karena memang kita tahu adanya keengganan untuk divaksin, kemudian ada juga faktor misinformasi
narasi atau informasi yang salah ya tentang vaksin tersebut. Ketakutan misalnya pasca disuntik kemudian anaknya menjadi lumpuh, demam dan sebagainya, ini masih ada di dalam masyarakat ya. Jadi ini memang yang kita hadapi bahkan sebelum COVID pun ini juga menjadi faktor utama. Nah, ini setelah ada COVID ya ditambah dengan ketakutan akan COVID ya, ketakutan juga untuk anaknya kemudian misalnya setahun itu dapat beberapa jenis vaksin gitu, apalagi kemudian menjadi demam. Nah, ini yang kemudian makin membuat orang tua ini enggan untuk membawa anaknya untuk divaksinasi. Oleh karena itu kita kembali ya memasifkan lagi edukasi, kemudian kita melakukan sebenarnya sweeping ya. Kalau dulu kan tidak mungkin kita karena ada pembatasan kegiatan masyarakat, melakukan sweeping ke rumah-rumah, mencari balita, mengedukasi orang tuanya, meyakinkan orang tuanya bahwa anak balitanya aman untuk diberikan vaksinasi. Baik, termasuk juga pertimbangan yang kerap kali menjadi faktor resistensi warga terhadap vaksinasi ini adalah aspek kehalalan. Bagaimana Kemenkes kemudian memberikan pencerahan begitu kepada warga terkait aspek kehalalan ini, bahwa aman loh untuk divaksinasi begitu? Ya, sebenarnya kita sudah mendapatkan fatwa dari MUI ya mengenai kehalalan vaksin yang kita gunakan di dalam imunisasi dasar lengkap, imunisasi dasar rutin kita ya, termasuk juga untuk campak dan rubella ini. Memang di awal-awal kita belum mendapatkan vaksin yang bisa dikatakan halal, tapi sejak kemudian diproduksi oleh kita sendiri ya, tentunya vaksin ini sudah mendapatkan juga sertifikasi halal sampai saat ini. Memang isu itu juga muncul waktu awal-awal pemberian vaksinasi ya, karena kemudian campak dan rubella ini memang pada waktu itu belum ada vaksin yang sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Tapi saat ini semua yang diprogram sudah tidak menjadi kendala lagi. Ini cukup melegakan, berarti sekarang sudah ada fatwa MUI dan bahwa vaksin ini semuanya sudah tersertifikasi halal begitu dari MUI. Saya kembali ke Pak Hermawan. Dari data Pak Hermawan, memang tadi kita sempat tayangkan juga di tayangan sebelum kita memulai dialog itu bahwa temuan kasus campak ini mostly terjadi kepada mereka yang belum melakukan vaksinasi atau imunisasi. Tetapi ada 7% yang sebagian kecil sekali begitu yang ternyata tetap terkena campak meskipun kasus ini sudah anaknya sudah melakukan vaksinasi atau imunisasi. Ini mungkin ada faktor lain barangkali. Kondisi lingkungan seperti apa yang kemudian menyebabkan anak ini rentan campak walau sudah diimunisasi, Pak Hermawan? Ya, pertama untuk imunisasi harus kita jelaskan bahwa vaksinasi atau imunisasi itu tidak 100% ya untuk melindungi orang terhindar dari paparan penyakit. Jadi bukan berarti vaksinasi itu tidak memaparkan virus tertentu ya apabila ada transmisi penularan. Tetapi dengan vaksinasi, tubuh kita itu betul-betul optimal atau fit ketika menghadapi paparan penyakit. Dengan demikian bisa tanpa gejala atau bergejala ringan, tetapi maksimal sedang. Sampai ke yang fatal, rasanya tidak kalau sudah divaksin. Terkecuali ada faktor resiko lain ya, misalnya adanya kelainan bawaan atau juga faktor herediter. Nah ini yang memang sangat dilihat atau di screening terlebih dahulu juga sebelum melakukan vaksinasi. Nah yang berikutnya itu juga berkaitan dengan pola hidup Mas Agung. Jadi perilaku yang tidak higien atau yang tidak menerapkan protokol kesehatan yang baik itu memang rentan untuk terpapar atau tertular virus. Dan memang virus campak ini itu sangat sensitif terhadap anak-anak yang dalam kondisi tertentu yang tidak fit, bermain di ruang terbuka, kemudian juga ada virus di ruang terbuka, dan itu gampang sekali karena dia menular melalui pernafasan, bisa melalui droplet, batuk, bersin, dan gejala awal juga berkaitan dengan demam, diikuti juga dengan batuk, juga pilek. Nah, jadi artinya himbauan kepada masyarakat agar terhindar dari penyakit campak ini adalah tentu menjaga higienitas begitu ya, Pak Hermawan ya? Betul sekali, betul. Oke, Dan terakhir. akhirnya juga bisa mencegah
dari penularan campak ini. Baik, Pak Hermawan, terakhir ini saya mau ke Bu Nadia sedikit saja, Bu Nadia. Kita sempat ada data di tahun 2018 bahwa di Kabupaten Asmat ada laporan vaksin campak menipis. Beri kami kelegaan sekarang, informasi yang Bu Nadia tampung. Bagaimana stok vaksin di tahun 2023 ini untuk campak? Cukup? Ada? Sampai saat ini 2023 kita sudah tidak ada kendala lagi ya dalam pengadaan vaksin apapun juga yang kita gunakan dalam program nasional. Kita tahu kemarin sempat terjadi permasalahan kan karena COVID, jadi karena pabriknya lockdown, negaranya juga melakukan lockdown, tidak ada pergerakan distribusi dari negara produsen kepada negara sekitar. Jadi kalau sekarang jangan takut, tidak perlu khawatir dengan jumlah stok vaksin, bawalah segera anak kita untuk mendapatkan vaksinasi. Ingat juga loh Mas Agung, campak ini bisa menimbulkan infeksi di otak dan juga infeksi di radang paru-paru, itu yang jadi tentunya menyebabkan. Kita harus serius dalam penanganan dan serius menghadapi dampak dari campak ini. Tapi stok vaksin campak aman, tersedia begitu. Terima kasih Bu Nadia atas kesediaan Anda untuk bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Terima kasih juga Pak Hermawan, Anda dari Cirebon sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat kembali beraktivitas Pak Hermawan, Bu Nadia.